Voila! Welcome back my YouTube channel guys. Di video kali ini aku bakalan share ke kalian mengenai open recruitment yang ada di kapal. Salah satunya adalah pramugari. Di sini kalian mungkin masih agak awam gitu ya tentang pramugari kapal karena kebanyakan itu teman-teman pasti taunya cuma pramugari pesawat. Tapi jangan salah ya, sekarang tuh yang ada transportasi yang ada pramugarinya tuh bukan hanya pramugari pesawat, tapi kapal pun sekarang masih ada pramugarinya. Jadi bagi kalian yang tidak mendapatkan izin orang tua untuk menjadi seorang pramugari pesawat, kalian bisa untuk mencoba berkarir di pramugari kapal. Langsung aja aku bakalan share ke kalian kualifikasi apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pramugari kapal. Yang pertama, wanita, belum menikah, dan bersedia tidak menikah selama bertugas. Jadi ini dikhususkan untuk bagi wanita yang belum menikah. Selanjutnya, usia maksimal 23 tahun. Kalau kalian usianya di atas 23 tahun, udah nggak boleh daftar lagi di sini. Tinggi minimal 160 cm dan berat badan proporsional. Jadi kalau tinggi badan kalian 160 cm, berat badan kalian tuh harus 50 kg. Selanjutnya pendidikan minimal SMA ataupun sederajat. Jadi kalian tuh nggak usah berkecil hati yang hanya lulusan SMA maupun sederajat. Kalian bisa banget kok untuk join menjadi seorang pramugari kapal. Selanjutnya penampilan yang menarik dan juga ramah. Ini tuh sangat penting karena seorang pramugari itu harus mempunyai sifat yang ramah. Karena kita tuh nantinya bakalan ketemu sama banyak orang, banyak pelanggan. Jadi kita tuh harus selalu tersenyum walaupun ada pelanggan yang komplain atau marah-marah, kita harus menghadapinya dengan ramah dan juga menarik tentunya. Mendapatkan izin dari orang tua ataupun wali. Ini juga penting, kalian harus mendapatkan izin dulu dari orang tua maupun wali sebelum untuk mendaftar di pramugari kapal. Selanjutnya yang terakhir, bersedia ditempatkan di luar Pulau Jawa. Karena pelayaran ini tuh tidak mencangkup hanya di wilayah Jawa saja. Di sini juga pelayarannya udah mencakup wilayah luar Jawa. Jadi kalian tuh harus siap ditempatkan di mana saja. Oke, langsung aku bacain yang aku kasih tahu kualifikasi umumnya ya. Kualifikasi umumnya yang pertama komunikatif, aktif, mandiri, mempunyai inisiatif yang tinggi dan mobilitas yang tinggi. Percaya diri, jujur, loyal, disiplin, tegas, ulet, dan mau bekerja keras. Selanjutnya yang terakhir, sehat jasmani, rohani, dan tidak buta warna. Selanjutnya, berkas dokumen apa aja sih yang perlu disiapin untuk mendaftar menjadi seorang pramugari? Yang pertama ada surat lamaran, itu pasti banget surat lamaran. Terus yang selanjutnya CV atau daftar riwayat hidup. CV ini kalian bisa mencangkup pendidikan, pengalaman berorganisasi maupun pengalaman kerja. Prestasi kalian juga bisa dicantumin di situ untuk menambah nilai plus. Nah, aku kasih lihat ke kalian CV yang menarik itu seperti apa. Contohnya seperti ini ya. Bagi kalian yang berminat ingin memiliki CV seperti ini, kalian bisa langsung DM aku di Instagram Dwinurpe karena aku membuka jasa pembuatan CV. Selanjutnya
fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan juga fotokopi ijazah, KTP, pas foto 4x6, dan full body. Yang terakhir, fotokopi raport SMA maupun SMK dan pendidikan terakhir kalian lah. Semua berkas lamaran tersebut dijadiin file PDF maksimal 1 MB. Kalian bisa kirim di email di sini. Ini aku bacain yang untuk bagian lainnya, karena di sini itu dia membuka rekrutmen nggak hanya untuk pramugari aja. Kalian lebih jelasnya nanti bisa langsung dibaca sendiri. Yang pertama ada staff training. Di sini membutuhkan pria semua sih, kecuali pramugari. Pria. Selanjutnya staff teknik. Yang ketiga ada staff keuangan. Staff keuangan dia tuh bertempat di kantor, bukan ikut di kapal. Aku bacain yang staf keuangan ya. Kualifikasinya, pria maksimal 35 tahun, tinggi minimal 165 cm, pendidikan D3 atau S1 akuntansi, manajemen keuangan, paham akuntansi dasar, mampu mengoperasikan Microsoft Office, dan bersedia ditempatkan di luar Pulau Jawa. Karena di sini tuh banyak banget cabangnya, bukan hanya di Pulau Jawa saja, ada di luar Pulau Jawa juga. Selanjutnya ada programmer. Yang kelima, portir atau petugas tiket lapangan. Yang keenam, layanan jasa atau wajib ikut layar. Layanan jasa yang wajib ikut layar. Aku bacain kualifikasinya buat yang layanan jasa. Pria maksimal 33 tahun, tinggi minimal 165 cm, berat badan proporsional, pendidikan minimal D3 pariwisata atau perhotelan, paham konsep layanan, berpenampilan menarik, mampu mengoperasikan Microsoft Office, bersedia ikut layar, dan ditempatkan di luar Pulau Jawa. Selanjutnya medis, ini juga ikut layar, wajib. Selanjutnya ada teknisi listrik, teknisi mesin, pengemudi. Ini bukan pengemudi kapal, pengemudi mobil, maksudnya driver yang ada di kantor. Lalu ada supervisor interior, teknisi interior. Nah, untuk berkas lamaran yang tadi aku sebutin selain pramugari, itu adalah surat lamaran, CV. Aku ulangi lagi ya, bagi kalian yang ingin membuat jasa CV, kalian bisa banget langsung DM aku di Instagram, dan harganya pun juga murah. Fotokopi ijazah, endorse, dan sertifikat yang dimiliki untuk pelaut. Fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan KTP. Pas foto sebanyak 1 lembar. Fotokopi raport SMA maupun sederajat. Kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Ini tuh bukan kualifikasi. Ini tuh dokumen yang harus disiapkan untuk yang daftar selain pramugari. Kalian bisa kirimin berkas lamaran tersebut ke kantor pusatnya langsung yang ada di Jalan Kanginan nomor 3-5 Surabaya. Sekian dulu video dari aku, semoga dapat memberikan informasi dan juga dapat bermanfaat buat kalian semua. Thank you.